Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Purwanti dari PGSD Penjas 5A, NIM 1801555, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 3, yaitu ada keracunan dan gigitan binatang. Yang pertama ada keracunan. Keracunan bisa disebabkan oleh obat-obatan, makanan atau minuman yang kadaluarsa, zat kimia, dan makanan yang mengandung racun. Lalu pertolongan untuk keracunan yaitu membuat rangsangan muntah dengan jari. Yang pertama, korban diposisikan duduk condong ke depan, lalu penolong berdiri di samping korban. Penolong harus menggunakan sarung tangan, yaitu membuat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke mulut korban. Bila korban tidak sadar, bawa segera ke rumah sakit. Dan tidak perlu lagi rangsangan muntah. Rangsangan muntah ini berguna bagi keracunan dalam pencernaan yang masih sadar gitu. Lalu bila korban tidak sadar, yaitu bawa ke rumah sakit. Dan bila korban banyak, pisahkan dengan cara triage. Yaitu bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentrat racun sebelum memberi rangsangan muntah. Yang selanjutnya ada keracunan melalui pernapasan. Gejalanya yaitu pernapasan sesak, kulit sisnosis atau kebiruan, lalu napas berbau dan batuk. Penyebabnya bisa menghirup gas beracun atau kebocoran gas pada industri. Tahap keracunan melalui pernapasan yaitu yang pertama ada sakit kepala, mual, pusing, kesulitan napas, kolaps, dan hilang kesadaran. Lalu pertolongannya yaitu bawa ke tempat yang aman, tenangkan korban, dan beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh si korban. Lalu ada keracunan melalui kulit. Penyebabnya yaitu zat kimia, tanaman, atau tersentuh binatang. Gejalanya yaitu kulit berwarna kemerahan, gatal, nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar, dan bila terlalu parah akan mengakibatkan syok. Pertolongannya yaitu buka pakaian korban atau pakaian yang terkena keracunan, siram dengan air bagian yang terkena racun, lalu arah menyiramnya itu dari bagian dalam keluar, lalu bawa ke rumah sakit. Pertolongan luka gigitan binatang. Gigitan serangga. Gejalanya adalah jika racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat, sesak napas, dan disertai muntah. Penanganannya yaitu dengan bawang putih dikupas lalu ditumbuk halus, lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan pada serangga. Jadi membawa bawang putih lalu ditumbuk lalu tempelkan pada area yang terkena gigitan serangga. Tomcat. Ada tomcat dikenal mengandung racun jenis peadrin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Penanganan untuk korban yang digigit oleh tomcat yaitu gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Itu adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Bagaimana jika terkena pacet atau lintah? Yang pertama dituangkan alkohol atau bisa juga diolesi garam, terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Lalu ada gigitan ular. Tanda dan gejalanya bekas gigitan, sakit yang hebat, dan merah di sekitar luka. Lalu bisa kenali jenis gigitan ular berbisa. Hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Ular berbisa biasanya ularnya itu berbentuk seperti segitiga, dan ular tidak berbisa itu bulat. Lalu pada bagian ekornya tidak berbisa itu memiliki sisik 2 garis, sedangkan yang berbisa itu hanya 1 baris sisik. Ular dengan bisa
Ular dengan bisa rendah yaitu bentuk kepalanya oval atau bulat telur. Lalu gerakannya agresif, membunuh mangsanya dengan membelit, beraktivitas pada siang hari. Lalu ular yang memiliki bisa tinggi yaitu bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna. Gerakannya lambat, tenang, dan penuh percaya diri, biasanya beraktivitas pada malam hari. Penanganan pada gigitan ular yang pertama itu tetap tenang, lalu diamkan lengan atau kaki yang digigit ular. Jangan banyak bergerak. Lalu lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, kalung, jam tangan sebelum terjadi pembengkakan. Lalu posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah daripada jantung. Ya, lalu bersihkan luka tapi jangan siram dengan air dan tutup dengan kain bersih. Lalu gunakan spelk atau bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena gigitan. Lalu untuk segera merujuk ke rumah sakit. Pertolongannya, posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung, hubungi bantuan, tenangkan penderita, cuci luka dengan sabun atau lalu imobilisasi. Apa yang tidak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa? Yang pertama yaitu memanipulasi luka, baik dengan cara menyedot luka atau menyayat kulit agar bisanya keluar dengan darah. Itu tidak boleh. Lalu menggosok dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas atau es pada luka gigitan, itu juga tidak boleh. Lalu jangan mengikat atau memberi tourniquet terlalu keras. Jangan boleh mengikat tapi jangan terlalu keras pada luka gigitan. Lalu minum minuman beralkohol atau kopi, lalu mencoba mengejar dan menangkap ular. Lalu ada gigitan anjing, untuk gigitan anjing biarkan darah mengalir sementara, bersihkan dengan air bersih. Beri antiseptik berulang kali, lalu perlakukan sebagai luka terbuka, yaitu dibalut. Untuk penanganan gigitan anjing ini, kita sebaiknya mencuci luka kita dengan air yang mengalir, tapi jangan sampai menggosok atau menyentuh luka yang digigit oleh anjingnya. Kita siram saja memakai air yang mengalir. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.